Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini rahmat dan nikmatnya kita rasakan, kita gunakan, kita manfaatkan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Sholawat dan salam, marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita berjumpa lagi di channel saya, channel dengan tema energi kalbu, tenaga hati dan kekuatan jiwa. Sobat-sobat semua, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu hal yang juga akan membuat kalbu kita kuat, hati kita sehat, dan jiwa kita menjadi tangguh menghadapi berbagai cobaan yang akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan, kepada kehancuran, dan kepada siksa api neraka. Dan pada pertemuan ini, energi kalbu yang akan saya sampaikan adalah mengenai qanaah. Akan tetapi sobat-sobat, sebelumnya saya meminta kerelaan hati sobat-sobat yang belum melaksanakan subscribe di channel saya ini untuk melakukannya. Karena subscribe dari sobat-sobat sangat berarti bagi kelangsungan channel saya ini. Dan berarti juga sobat-sobat dengan mensubscribe channel saya sudah partisipasi berdakwah melalui medsos khususnya YouTube. Dan insya Allah bernilai pahala. Dan insya Allah pahalanya akan mengalir terus selama channel saya ini masih dinikmati. Baiklah sobat-sobat, qanaah itu berarti menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Berapapun nikmat itu, maka orang yang bersikap qanaah akan menerimanya dalam lapang dada. Tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Itulah qanaah. Akan tetapi sobat-sobat, ada dua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yaitu, yang pertama adalah nikmat dunia. Berupa kesehatan, panjang umur, diberi harta, diberi anak dan istri, dan seterusnya. Itu adalah nikmat dunia. Dan nikmat dunia ini bukan hanya akan, tetapi akan diberikan oleh Allah kepada semua orang tanpa kecuali, tanpa dipilih. Siapapun dia, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai, baik dia yang mematuhi perintah Allah maupun yang tidak mematuhi perintah Allah, akan diberikan oleh Allah nikmat dunia ini. Sedangkan nikmat yang satunya, yaitu nikmat syariat, nikmat diberinya din, pemahaman terhadap agama, hanya akan diberikan Allah kepada orang yang dicintai. Sesuai dengan hadis Nabi, bahwa Allah akan memberikan nikmat dunia kepada siapapun. Sedangkan nikmat syariat tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang yang dicintai. Jadi sobat-sobat, dua nikmat itu yang kita harus terima dengan sikap qanaah. Kalau nikmat dunia, kita tidak berkeluh kesah. Kita menggunakannya, nikmat dunia,
Rezeki yang kita dapat sesuai dengan kebutuhan hidup kita, tidak berlebihan dari rezeki yang kita dapat. Sedangkan qanaah terhadap syariat, terhadap agama Islam, terhadap din yang diturunkan oleh Allah adalah dengan menerima apa adanya sesuai yang diturunkan oleh Allah dan disampaikan Nabi Muhammad kepada kita. Jangan ditambah sedikit, karena Islam ini sudah sempurna. Sesuai dengan surat Al-Maidah di ayat 3. Kalau yang pada hal yang sempurna kita tambahkan, maka akan menjadi tidak sempurna. Seperti contohnya, kedua telapak tangan kita ini, jarinya masing-masing 5 dan jumlahnya menjadi 10. Kalau kita tambah 1 jari lagi, jari kanan atau jari kiri menjadi 11, maka menjadi tidak sempurna. Demikian dengan agama ini. Jadi sobat-sobat, sikap qanaah ini harus kita tanamkan, harus kita miliki, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada 5 hal yang akan didapat oleh orang yang punya sikap qanaah. Yang pertama, orang yang qanaah seperti memiliki dunia seluruhnya. Sesuai dengan kata Nabi, barang siapa yang mendapat rasa aman dalam keluarganya, baik pada dirinya, pada keluarganya, dan lingkungannya, dan dia memiliki makanan pokok pada hari itu, maka dia seperti mendapat dunia dan seisinya. Yang kedua, orang yang qanaah adalah termasuk orang yang beruntung. Ini dikatakan oleh Nabi, beruntunglah orang yang beriman, kemudian bersikap qanaah, diberi sifat qanaah. Dan yang ketiga, orang yang qanaah akan mudah bersyukur, karena dia tidak iri, tidak dengki kepada nikmat orang lain yang lebih banyak atau kenikmatannya lebih tinggi dari dirinya. Karena dia membandingkan nikmat Allah yang diberikan pada dirinya kepada orang yang di bawahnya, kepada orang yang rezekinya, nikmat dunianya diberikan Allah lebih sedikit dari dirinya, sehingga dia tidak mengecilkan nikmat Allah. Karena Nabi juga menganjurkan dalam hal nikmat dunia, janganlah engkau bandingkan kepada orang yang di atas kamu, tetapi bandingkanlah kepada orang yang nikmatnya di bawah kamu. Sedangkan nikmat syariat, pemahaman terhadap din, ketaatan kepada Allah, maka bandingkanlah dirimu kepada orang yang pemahaman agamanya, praktek agamanya, ketaatannya lebih tinggi dari dirinya. Nah, itu beberapa hal yang akan didapat oleh orang yang bersikap qanaah. Bahkan sikap qanaah ini akan memasukkan orang ke dalam surga. Seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika mereka sedang duduk bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Dan Rasulullah berkata, akan muncul calon penghuni surga. Tak lama muncul seorang Ansor yang jenggotnya masih basah karena dia baru saja mengambil wudhu. Kemudian dia sholat sunat. Hari yang kedua, Rasulullah juga mengatakan akan muncul calon penghuni surga. Dan
Orang yang kemarin itulah ternyata yang muncul dengan kondisi. Hari ketiga, Rasulullah juga berkata, akan muncul calon penghuni surga. Dan orang yang kemarin itulah yang ternyata muncul juga pada hari itu. Kemudian Rasulullah berdiri, meninggalkan para sahabat. Abdullah bin Amr bin As kemudian mengikuti laki-laki tersebut yang dikatakan oleh Rasulullah akan menjadi calon penghuni surga. Didatanginya laki-laki itu dan berkata, wahai saudaraku, sebenarnya saya punya masalah dengan ayah saya di rumah. Dan saya berjanji, saya bersumpah tidak akan masuk ke dalam rumah selama 3 hari 3 malam. Bolehkah saya menginap di rumah engkau ya saudara? Dijawabnya, silahkan. Maka Abdullah bin Amr bin As bermalam di rumah orang tersebut. Dia perhatikan apakah yang dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga Rasulullah sampai 3 kali mengatakan dia adalah calon penghuni surga. Ketika malam tiba, tengah malam tiba, Abdullah bin Amr bin As tidak melihat orang tersebut melaksanakan sholat tahajud. Kadang-kadang dia terbangun, tetapi dia hanya berzikir dan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian tidur kembali dan bangun saat waktu subuh. Setelah 3 hari, akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan yang sebenarnya kepada orang tersebut. Wahai sahabatku, saudaraku, sebenarnya saya tidak punya masalah dengan ayah saya. Saya mengikuti engkau dan menginap di rumahmu karena saya ingin tahu amalan apakah yang saudara lakukan. Sehingga Rasulullah mengatakan saudara adalah calon penghuni surga. Dan ternyata orang tersebut mengatakan tidak ada amalan yang istimewa yang saya lakukan. Akan tetapi saya tidak pernah dendam dan iri kepada orang lain. Saya menerima apa yang diberikan Allah kepada saya, baik rezeki maupun apapun, sehingga saya berusaha menghilangkan atau tidak ada dalam diri saya dendam maupun iri kepada orang lain, walaupun orang lain itu diberi rezeki lebih banyak, diberi harta lebih banyak, kenikmatan hidup lebih banyak, tapi saya berusaha tidak akan iri kepada siapapun. Itulah amalan yang saya lakukan menjelang saya tidur maupun ketika saya bangun dari tidur. Demikianlah sobat-sobat, sikap qanaah yang bisa memasukkan seseorang ataupun kita ke dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.